Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai inovasi pendidikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Siti Nursolihati dengan NIM 215110004 dan saya tidak sendiri, akan ada rekan saya yaitu Zahra Kamila Harum Giantara dengan NIM 215160006. Nah, di sini ada submateri atau pokok materi yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, mengenai pengertian inovasi pendidikan. Yang kedua, faktor yang harus diperhatikan. Yang ketiga, bentuk inovasi pendidikan. Dan yang terakhir, contoh inovasi pendidikan. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian inovasi pendidikan. Menurut Ibrahim, pada tahun 1988, inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, inovasi pendidikan dianggap sebagai suatu hal yang baru bagi individu maupun sekelompok orang dalam bentuk interferensi atau penemuan baru yang digunakan dalam pendidikan berbentuk gagasan, objek, dan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan internasional. Dalam artian lain, inovasi pendidikan adalah penemuan baru atau sebuah ide-ide baru yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dalam dunia pendidikan berupa gagasan, objek, dan metode. Menjelaskan apa itu faktor dan bentuk. Yang pertama adalah faktor guru. Sebagai seorang pendidik, guru berada di garda terdepan dalam memastikan kelangsungan belajar siswa di kelas. Keahlian pendidik, guru pasti akan mengubah pengetahuan dan moral siswa. Yang kedua adalah siswa. Siswa adalah tujuan utama pendidikan. Nilai siswa dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman bagi guru untuk belajar. Inovasi kurikulum dapat diartikan sebagai gagasan untuk menciptakan kurikulum baru dengan memaksimalkan potensi pemecahan masalah. Yang keempat adalah fasilitas. Fasilitas termasuk wahana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan pada proses pendidikan, khususnya pada proses belajar mengajar. Yang kelima adalah masyarakat. Masyarakat secara pribadi atau tidak terlibat pada pendidikan, sebab apa yang ingin dilakukan pada pendidikan sebenarnya mengganti warga sebagai lebih baik, terutama warga pada mana siswa itu berasal. Yang kedua adalah bentuk inovasi pendidikan. Yang pertama adalah model top-down. Model inovasi pendidikan yang dibuat atau diciptakan oleh atasan dan ditujukan kepada bawahannya. Misalnya inovasi-inovasi yang diciptakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Iptek, dan menyasar semua lembaga pendidikan yang didukungnya. Penerapan inovasi ini dapat dilakukan dengan ajakan, saran, atau bahkan sedikit paksaan. Yang kedua adalah model bottom-up. Model inovasi pendidikan yang diciptakan dari bawah untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Inovasi ini tergolong inovasi yang berkesinambungan dan tidak mudah berhenti. Salah satu contohnya adalah inovasi sekolah dan guru untuk mendukung pembelajaran di sekolah dan di ruang kelas. Contoh inovasi pendidikan. Yang pertama, pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi adalah pendidikan yang diukur dari penguasaan siswa terhadap materi yang dipelajari ketika di sekolah. Sebagai contoh, guru melihat kompetensi atau penguasaan atau pengetahuan seorang siswa tersebut dari nilai yang didapatkan oleh siswa ketika belajar di sekolah. Contoh yang kedua adalah flip classroom atau pembelajaran terbalik. Pembelajaran terbalik adalah jenis blended learning atau pembelajaran campuran, di mana materi pembelajaran diberikan kepada siswa ketika siswa berada di rumah dan berlatih mengerjakannya ketika siswa berada di sekolah. Sebagai contoh, guru memberikan materi pembelajaran 1 hari sebelum pembelajaran dilaksanakan di sekolah dengan maksud agar siswa tersebut tahu dan paham
materi yang akan dipelajari ketika ia berada di sekolah. Dan ketika ia berada di sekolah, guru tersebut mempersilahkan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami, dan ketika siswa tersebut sudah memahami materi tersebut, guru akan memberikan latihan-latihan soal untuk dikerjakan oleh siswa ketika berada di sekolah. Nah, contoh yang ketiga adalah e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara online atau pembelajaran elektronik. Pembelajaran ini dilakukan secara online dan dapat digunakan ketika siswa diharuskan untuk belajar di rumah, seperti beberapa tahun yang lalu pasti kita alami ketika siswa itu diharuskan untuk belajar di rumah. Dan e-learning ini adalah salah satu bentuk inovasi yang berguna untuk siswa dalam proses belajar. Nah, contoh yang keempat adalah buku teks digital. Buku teks digital adalah buku digital atau e-book yang digunakan seorang siswa dalam proses pembelajaran, dimana balik lagi ke poin nomor 3, yaitu e-learning. Dalam e-learning, siswa dapat mengakses beberapa materi pembelajaran dalam berbentuk e-book atau buku digital. Nah, jadi poin yang ketiga dan yang keempat ini dapat berguna sangat berguna untuk siswa dalam proses pembelajaran yang dilakukan ketika belajar di rumah. Nah, mungkin dicukupkan sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai inovasi pendidikan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.